Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725 garing Menkes garing SK garing 5 garing 2003, pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini disusun oleh kelompok 10. Yang pertama Hanan 210 663, Desi Rahayu 210 6039. Yang ketiga Sinan Sari Gulo 210 6163. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725 garing Menkes garing SK garing 5 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. B. Bahwa agar penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Meningkat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaga Negara tahun 1974 Nomor 8, tambahan Lembaga Negara Nomor 30, tambahan Lembaga Negara Nomor 3037 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pegawaian (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 169), tambahan Lembaga Negara Nomor 3890. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara tahun 1989 Nomor 6), tambahan Lembaga Negara Nomor 3390. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Kesehatan (Lembaga Negara tahun 1992 Nomor 100), tambahan Lembaga Negara Nomor 1495. Nomor 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 60), tambahan Lembaga Negara Nomor 1839. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 72), tambahan Lembaga Negara Nomor 3848. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara tahun 1996 Nomor 49), tambahan Lembaga Negara Nomor 3637. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaga Negara tahun 2000 Nomor 54), tambahan Lembaga Negara Nomor 3952. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerapkan bahwa pemilikannya telah berhasil mengikuti suatu pelatihan serta memiliki kompetensi tertentu. 8. Sertifikat akreditasi institusi pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa institusi tersebut telah terakreditasi. 9. Sertifikasi adalah pengaturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi. 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Departemen Kesehatan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Bab 2. Penyelenggaraan. Pasal 2. Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk A. Meningkatkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kesehatan. B. Meningkatkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kewenangan di bidang teknis kesehatan. Pasal 3. Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan di balai pelatihan kesehatan atau unit pelatihan lain milik pemerintah atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan. 2. Pelatihan teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana khusus dapat diselenggarakan oleh unit kerja atau unit organisasi pelaksana upaya kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Pasal 4. Pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan dalam 2 bentuk. A. Pelatihan dengan standar nasional. B. Pelatihan dengan standar lokal. 2. Pelatihan dengan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara nasional. 3. Pelatihan standar lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara lokal. Bab 3. Akreditasi. Pasal 5. Untuk menentukan layak tidaknya suatu pelatihan dilakukan akreditasi pelatihan, dan untuk institusi pelatihannya dilakukan institusi pelatihan. Pasal 6. 1. Untuk melaksanakan akreditasi pelatihan dibentuk tim akreditasi pelatihan pusat dan tim akreditasi pelatihan provinsi. 2. Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di dalam ditetapkan oleh kepada badan dan di provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 3. Untuk melaksanakan akreditasi institusi pelatihan dibentuk tim akreditasi institusi pelatihan pusat yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 7. Akreditasi pelatihan ditinjau setiap tahun dan akreditasi institusi pelatihan ditinjau setiap 3 tahun terhadap kompetensinya. 2. Pedoman pelaksanaan akreditasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. 3. Pedoman pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Bab 4. Sertifikasi. Pasal 8. 1. Terhadap institusi pelatihan di bidang kesehatan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi diberikan sertifikat akreditasi oleh kepala badan atau pejabat yang ditunjuk. Bagi peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti suatu pelatihan dapat diberikan sertifikat pelatihan berdasarkan rekomendasi ketua tim akreditasi yang berwenang. 3. Bagi peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti suatu pelatihan dapat diberikan sertifikat berdasarkan rekomendasi ketua tim akreditasi yang berwenang. 4. Bagi peserta pelatihan teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat diberikan sertifikat pelatihan teknis oleh ketua pelaksanaan atau kepala unit kerjanya. 5. Pedoman tentang sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 9. Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan atau pengawasan secara teknis fungsional terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan. 2. Kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan di wilayah kerjanya. 3. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengikut sertakan institusi atau organisasi profesi kesehatan yang terkait. Bab 6. Sanksi. Pasal 10. Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana termuat dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa A. Teguran lisan.
B. Teguran tertulis. C. Penghentian pelatihan. D. Pembukaan sementara. E. Pencabutan sertifikat akreditasi. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 11. Dengan ditetapkan keputusan ini, maka semua ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2003. Menteri Kesehatan Dr. Ahmad Sujadi. Demikian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada benarnya itu adalah datangnya dari Allah semata. Nun wal qalim wa yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.